Hai semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi di tutorial Dan merajut. kali ini aku membuat tas rajut HP yang mana motifnya itu mirip dengan motif Prada. Tapi menurut aku motif ini lebih mudah daripada motif Prada ya, lebih Dan simpel. untuk tingginya kurang lebih ada 17 cm, untuk lebarnya kurang lebih ada 11 Dan untuk cm. talinya di sini aku memakai tali seperti biasa ya, yaitu Romanian. Untuk link pembuatannya nanti akan aku sertakan di bawah ya di deskripsi. Dan lanjut yuk ke tutorialnya. Untuk alat dan bahannya di sini untuk project kali ini aku menggunakan benang polycherry. Di sini kebetulan ada sisa-sisa benang ya. Kita pakai dulu benang yang ada. Benang polycherry yang didouble. Kemudian untuk hakpennya di sini menggunakan hakpen nomor 5 atau nomor 6 bisa ya. Kemudian penanda, ada jarum tapestry untuk merapikan benang. Kemudian ada gunting dan korek api untuk memutus benang. Dan alat lainnya yaitu di sini menggunakan kancing. Pertama-tama siapkan 2 helai benang ya. Ini bakalan kita double. Kemudian hakpennya bisa menggunakan hakpen nomor 5 atau 6. Di sini aku menggunakan yang nomor 5. Pertama-tama kita buat slip knot terlebih dahulu. Cara membuat slip knot ada berbagai macam cara. Silahkan teman-teman gunakan cara yang biasa teman-teman gunakan. Biasanya aku menggunakan cara ini ya. Buat slip knot. Kemudian buat rantai sebanyak 20 rantai plus 1. Dan di sini memakai kelipatan 4 ya. Jika teman-teman ingin membuat tas project yang lebih besar, bisa teman-teman tambahin 4, 20 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya. Buat rantai sebanyak 20 plus 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setelah membuat 20 rantai, kita tambah 1 rantai. Jadi totalnya ada 21 rantai ya. Kemudian kita buat single crochet di lubang yang kedua di sini ya. Ini kita lewati, kita skip, kita masuk di lubang yang kedua di sini. Ini kita isi dengan 2 tusuk single crochet. Ini kita membuat alasnya ya. Oke. Ini kita beri penanda. Kemudian lanjut masing-masing isi dengan 1 tusuk single crochet ya. Jangan sampai ada lubang yang terlewatkan. Lanjutkan saja sampai di bagian ujung sini. Dan ini sudah sampai di bagian ujung ya. Tersisa 1 lubang. Di lubang paling ujung ini kita isi dengan 3 tusuk single crochet ya. 1, 2, 3. Dan di sini ini kita beri penanda. 1, 2, 3. Kemudian lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet ya. Sambil sisa benang ini kita bawa saja, kita rajut saja ya. Kita selipkan. Dan lanjutkan saja ya sampai di bagian ujung sini. Sini ya. Oke, dan ini sudah sampai di bagian ujung sini ya. Dan ini
lubang yang pertama tadi kita isi dengan 2 single crochet. Ini kita tambah 1 single crochet lagi ya. Jadi ujung sini ada 3 single crochet. Di lubang sini, di ujung sini ada 3 single crochet. Di lubang ujung sini juga 3 single crochet. Kita isi dengan 1 single crochet lagi. Oke, ini kita beri penanda. Dan total single crochet dari penanda sini memutar sampai ke penanda sini, ini ada 42 single crochet ya. Kemudian ini kita lanjut di putaran yang kedua. Ini kita langsung ya, tanpa kita buat slip stitch. Untuk alasnya jadi langsung aja, ini masih membuat alas. Di putaran yang kedua, di penanda ini kita isi dengan 2 single crochet, 2 single crochet. Jadi di sini kita isi 2 single crochet. 1 2. Dan di sini single crochet pertama kita beri penanda ya. Kemudian di lubang sini sama, kita isi dengan 2 single crochet. Dan di sini lanjutkan 1 single crochet ya. Jadi yang kita isi 2 single crochet cuman di bagian ujung sini tadi, di 3 single crochet. Jadi ini 2 single crochet, 2 single crochet. Nah, nanti ini terakhir juga kita isi dengan 2 single crochet. Kita memutar dulu. Ini kita isi 1 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet, dan lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet. Sisakan di 1 2 3 di sini ya, sampai di bagian sini. Oke, dan ini sudah sampai di bagian ujung sini. Di sini juga sama ya. Ujung sini tadi ada 3 single crochet. Masing-masing lubang isi dengan 2 single crochet. Ini 1 2 1 2. Ini kita lepas penanda. Kita juga isi dengan 2 single crochet. 1 2. Oke. Dan lanjutkan masing-masing lubang isi dengan 1 single crochet ya. 1 1 1 1, dan lanjutkan sampai di sebelum penanda di sini. Oke, dan ini sudah sampai di bagian sini ya. Ini di pas penanda ini kita isi juga dengan 2 single crochet. 1 2. Lalu kita buat slip stitch di pas penanda yang warna merah ini, atau di lubang depannya. Kita buat tusuk slip stitch. Oke. Untuk alasnya telah selesai ya. Kita akan lanjut di motifnya atau di badan tasnya. Oke, dan lanjut kita akan membuat motifnya. Pertama-tama kita buat 3 rantai. 1 2 3. Kemudian buat 2 DC di lubang yang sama ya, di sini. Satu, 2.
2 DC telah kita buat. Selanjutnya skip 2 lubang. Skip 2 lubang, 1, 2. Di lubang yang ketiga kita buat 1 SC. Buat 1 SC. Kemudian setelah kita membuat 1 SC, buat 2 rantai. 1, 2. Kemudian buat 3 DC di lubang depannya. Sini ya. Isi dengan 3 DC. 1, 2, 3. Dan setelah membuat 3 DC, kita skip 2 lubang. 1, 2. Di lubang yang ketiga kita buat 1 SC. Kemudian 2 rantai. 1, 2. Dan buat 3 DC ya. 3 DC di lubang depannya di sini. 1, 2, 3. Kemudian setelah kita membuat 3 DC, skip 2 lubang. 1, 2. Di lubang yang ketiga kita buat 1 SC. Kemudian 2 rantai. 1, 2. Di lubang depannya 3 DC ya. 1, 2, 3. Kemudian skip 2 lubang. 1, 2. Di lubang yang ketiga buat 1 SC. Kemudian 2 rantai. 1, 2, 3 DC di lubang depannya di sini. Jadi caranya sama ya. Lanjutkan dengan pola yang sama ya. Lanjutkan pola yang sama sampai di memutar sampai di bagian sini. Oke, dan ini sudah sampai di bagian ujung ya. Dan ini sisa 3 lubang, 1, 2, 3. Nah, ini kita langsung buat tusuk SC di sini ya, di lubang ini. Jadi ini kita skip 3. Terakhir ini kita skip 3, sisanya ini kita skip aja. Kita masuk di SC di sini. 1 tusuk SC. Kemudian buat 2 rantai. 1, 2. Dan kita slip stitch di rantai yang ketiga. 1, 2, 3 di sini ya. Oke, dan untuk putaran pertama di motifnya ini telah selesai ya. Kita bakal lanjut di putaran yang kedua di motifnya, yaitu pertama-tama kita buat 3 rantai. Kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Lalu kita balik ya. Kita putar seperti ini. Oke, seperti ini ya.
Selanjutnya, setelah kita buat 3 rantai, kita bakal buat 2 DC di sini ya. Jadi di rantai-rantai ini, di sini, kemudian di sini, ini kita bakalan isi ya. Pertama-tama kita buat 2 DC terlebih dahulu. Kita isi dengan 2 DC di sini. 1, 2. Kemudian kita buat SC, 1 tusuk SC di sini ya. Ini kita skip. Kita masuk di rantai tadi, di rantai yang kita buat. Kita skip, kita masuk di sini ya. Di DC ini kita skip, kita langsung masuk di sini. Kita buat 1 SC. Kemudian buat rantai sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian buat tusuk DC sebanyak 3 kali. Di lubang yang sama di sini. Kait lagi. Kait lagi. Dan selanjutnya sama ya. Jadi tusuk DC ini kita skip, kita masuk di rantainya sini. Buat 1 SC. 2 rantai, 1, 2. Lalu buat 3 DC. 1, 2. 3. Depannya sama ya. Ini kita skip. Kita masuk di sini. Buat 1 SC. Kemudian 2 rantai, 1, 2 dan 3 DC. Seperti itu ya, caranya sama. Jadi DC ini kita skip, kita masuk di rantai sini ya. Isi dengan 1 SC, 2 rantai, kemudian 3 DC di lubang yang sama seperti ini. Kemudian lubang selanjutnya sama di sini, di sini, di sini, di sini ya, di sini, sampai di bagian ujung. Oke, dan ini sudah sampai di putaran yang terakhir. Tadi lupa dikasih penanda ya. Nah, ini adalah putaran yang terakhir di motif yang terakhir ya. Nah, langsung kita buat buat tusuk SC ya, tusuk SC di sini. Kita buat 1 SC di lubang sini. Di bawahnya tusuk DC. Seperti ini ya. Kemudian buat 2 rantai. 1, 2. Kemudian slip stitch di rantai yang sini ya. Di sini. Di rantai yang ketiga. Kita buat tusuk slip stitch.
Oke. Untuk putaran yang kedua ini ya, untuk putaran yang kedua telah selesai. Sebenarnya caranya sama ya, diulang-ulang. Nah, untuk lanjut di putaran yang ketiga atau putaran berikutnya, buat 3 rantai. Jadi awal naik di putaran berikutnya, pertama ini kita buat 3 rantai ya. Untuk selanjutnya kita buat 2 rantai, tapi untuk pertama ini kita buat 3 rantai. 1 2 3, lalu kita balik seperti ini ya, kita putar. Di sini aku beri penanda dulu ya, jadi satu putaran kita mulai dari penanda. Kemudian setelah ini kita buat, ini sudah dibalik tadi ya, buat 2 DC di lubang sini. Kait benang kita buat, kita tarik 2 benang, 1 DC, satu lagi ya. Masukkan hakpen, kait, tarik 2 benang, tarik lagi 2 benang, jadi 2 DC. Selanjutnya sama ya. Ini kita masuk, jadi lubang-lubang DC itu ini kita skip ya, kita masuk di rantai sini. Jadi lubang-lubang ini kita skip ya. Nah, kita ini kalau dihitung ini ada 4 ya, 4 lubang. Lalu kita buat 1 DC, 1 SC maaf ya, 1 SC, 2 rantai, kemudian 3 DC di lubang rantai sini, di lubang yang sama. Selanjutnya caranya sama ya, insya Allah sampai sini bisa dipahami ya. Jadi caranya sama, diulang-ulang. Setelah membuat 3 DC, kita akan buat, kita skip semua lubang, kita masuk di lubang rantai, kita buat 1 SC, 3 DC. Jadi seperti itu aja ya. 1 SC, kemudian 2 rantai, baru kita buat 3 DC. Lubang depannya sama, 1 SC, 2 rantai, 3 DC. Seperti itu ya. Lanjutkan sampai di bagian sebelum penanda. Oke, dan ini sudah sampai di bagian sebelum penanda ya. Ini sudah kelihatan ya tasnya ya. Jadi kita itu merajut bolak-balik dari dalam tas, dari luar tas, dari dalam tas, dari luar tas begitu ya. Ini penandanya aku lepas dan kita akan buat 1 SC di lubang penanda tadi. Sini ya. Di bagian sini. Jadi kita buat 1 SC di bawah tusuk DC. Nah, di sini. Kita buat 1 SC. Kemudian kita buat 2 rantai. Kemudian setelah membuat 2 rantai, kita selip setit di sini ya, di rantai yang ketiga. 1 2 3 di sini ya. Kita buat selip setit di sini. Dan di sini saya mohon maaf, mungkin sedikit agak susah ya karena merajut sambil merekam. Menurut saya memang nggak seperti merajut aja. Kalau merajut sambil merekam itu memang sedikit agak susah karena di atas rajutan ini ada kamera. Jadi fokus kita kayak terpecah gitu. Dan setelah kita membuat selip setit, kita ulangi dengan cara yang sama ya. Dan di sini kita masuk di putaran yang keempat atau di row yang keempat. Pertama-tama kita buat 3 rantai. 1, 2, 3, kemudian kita balik atau kita putar seperti ini ya. Kemudian buat 2 DC di lubang sini ya, di lubang rantai. Kita buat 2 DC. 1, 2. Kemudian lubang-lubang ini kita skip ya. Kita masuk di rantai sini. Isi dengan 1 SC. Kemudian 2 rantai. 1, 2. Kemudian 3 DC di lubang yang sama di rantai tadi.
Oke, dan lanjutkan sampai 1 putaran ya, sampai di bagian sini. Ini tadi aku lupa kasih penanda. Kita beri penanda dulu biar nggak bingung. Dan ini sudah sampai di akhir putaran. Caranya sama seperti cara sebelumnya. Setelah kita di akhir putaran ini kita buat tusuk single crochet di sini, di bawah tusuk DC yang pertama tadi kita buat ya, atau di bawah tusuk rantai yang pertama kita buat setiap putarannya. Nah, ini kita buat 1 SC. Kemudian ini kita lepas penandanya terlebih dahulu. Lalu kita buat 2 rantai atau 2 chain. 2 rantai, lalu kita slip stitch di rantai yang ketiga di sini ya. Putaran keempat telah selesai, kita masuk di putaran yang kelima ya. Buat 3 rantai, kemudian kita putar atau kita balik seperti ini. Kemudian buat 2 tusuk DC di sini. Dan ini kita beri penanda terlebih dahulu. Kemudian lanjut buat tusuk SC di lubang sini, di rantai sini ya, 1 SC. Kemudian 2 rantai, 1, 2, dan 3 DC di lubang yang sama di sini. 1, 2, 3 DC, kemudian lanjut 1 SC, 2 rantai, 3 DC. Seperti itu ya caranya, diulang-ulang dengan cara yang sama sampai tinggi. Di sini karena membuat tas HP, jadi aku buat tingginya itu kurang lebih ada 17 cm ya. Dan di sini aku telah menyelesaikan kira-kira tinggi 17 cm. Dan ini putaran terakhir, kita tutup aja dengan tusuk sama ya, yaitu tusuk SC di sini dan 2 rantai, kemudian slip stitch di rantai yang ketiga. Dan udah gini aja ya, jadi atasnya ini cantik bermotif-motif seperti ini. Kemudian ini kita kunci aja dengan 1 rantai ya. Lalu kita agak panjangkan sedikit untuk merapi-rapikan benangnya. Ini kita potong aja. Oke, dan di sini kita akan rapikan sisa benangnya dengan menggunakan jarum tapestry. Kemudian lanjut kita akan membuat penutup tasnya, membuat tempat kancingnya ya. Pertama-tama buat slip knot, kemudian buat rantai sebanyak 5 rantai, 2, 3, 4, 5. Kemudian skip 1 lubang, di lubang yang kedua kita buat tusuk SC atau tusuk single crochet sebanyak 4 kali ya. 2, 3, dan 4. Jadi untuk tutupnya ini hanya memakai tusuk single crochet bolak-balik ya. Kemudian buat 1 rantai, kita balik seperti ini. Lalu buat tusuk single crochet
sebanyak 4 kali. Buat satu rantai, kemudian balik lagi, buat tusuk single crochet sebanyak 4 kali. Dan lakukan dengan cara yang sama sebanyak 12 baris ya. Dan ini aku telah membuat sebanyak 12 baris single crochet. Selanjutnya kita akan membuat tempat kancingnya. Pertama-tama buat satu rantai, kemudian kita balik, buat satu single crochet, kemudian buat 4 rantai. Dan kemudian buat satu single crochet. Jadi ini sesuaikan dengan kancing yang teman-teman pakai ya, sesuaikan saja dengan besar kecilnya. Kemudian buat satu rantai, kemudian kita balik lagi buat satu single crochet. Kemudian buat single crochet di rantai tersebut sebanyak 3 kali ya. 1 2 3. Kemudian buat satu single crochet, lalu kita buat satu rantai untuk mengunci, lalu kita putus benangnya. Selanjutnya tempat kancing ini akan kita putari dengan tusuk single crochet ya, mulai dari sini memutar sampai di bagian sini. Masukkan hakpan di pojok sini, lubang pojok. Kemudian kait satu rantai. Kemudian buat tusuk single crochet di lubang yang sama. Kemudian lubang depannya. Dan lanjutkan saja masing-masing lubang isi dengan satu single crochet ya. Dan ini aku telah membuat single crochet keliling, jadi masing-masing lubang sudah aku isi dengan satu SC, satu single crochet memutar sampai di bagian ujung sini. Kemudian kita kunci dengan menggunakan satu rantai, lalu kita tarik. Kemudian ini benangnya kita sisakan satu helai ya untuk menjahitnya ke badan tasnya. Karena kebetulan benangku ini karena benang-benang sisa ya, jadi udah habis, ini pas habis segini. Untuk ini aku sisakan saja langsung untuk menjahitnya ke badan tasnya. Untuk menjahitnya, jahit seperti biasa ya, menggunakan bantuan jarum tapestry. Kalau tidak ada jarum tapestry bisa menggunakan hakpan juga ya. Jadi dicari tengah-tengah tasnya, lalu kita tempelkan aja dan kita jahit. Dan lanjut kita pasang talinya. Untuk tutorial talinya, linknya udah aku tulis di deskripsi ya di bawah. Dan untuk kancingnya ini telah aku pasang. Gunakan benang yang sama, kemudian kita tali aja seperti itu ya, tali mati seperti ini. Dan untuk talinya di sini aku variasikan warna ya, hitam dan coklat. Jadi dua helai benang ini
Satunya warna hitam, satunya warna coklat. Jadinya seperti ini. Lalu kita pasang aja talinya. Ini satunya sudah aku pasang, tinggal sisi satunya kita pasang aja, kita jahit menggunakan bantuan jarum tapestri. Kalau tidak ada jarum tapestri, bisa menggunakan hakpen ya. Dan kalau udah selesai, ini kita rapi-rapikan aja ujung benangnya. Lalu kita gunting dan kita bakar ujung benangnya. Oke, dan jadi deh untuk tutorialnya telah selesai ya. Mudah-mudahan tutorialnya bisa dipahami, mudah dimengerti, dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman tulis aja di kolom komentar ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.